Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi dalam kegiatan pembelajaran daring. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang pertama adalah tentang makna proklamasi kemerdekaan. Perlu kalian ketahui bahwasannya bangsa Indonesia ini ternyata telah merdeka sejak tahun 1945. Dan dalam proses mencapai sebuah kemerdekaan proklamasi Republik Indonesia ini ternyata melalui beberapa tahapan yang sangat panjang sekali. Dan tanda-tanda kemerdekaan Republik Indonesia itu mulai muncul ketika pada bulan Agustus tahun 1945. Yuk kita pelajari bersama-sama. Oke. Yang pertama ini adalah kronologi bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi. Dimulai pada tanggal 6 Agustus ketika kota Hiroshima itu dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu yaitu Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan tanggal 9 Agustus kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom. Nah, ini adalah kronologi terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sudah kita pelajari dulu di semester pertama, tapi ini saya cuma mengingatkan kepada anak-anak biar untuk mereview kembali pelajaran yang telah kalian terima di semester yang pertama. Sampai akhirnya ketika itu Sultan Syahrir mendengar bahwasannya Jepang ini telah menyerah dari sekutu. Jadi tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 ini Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya ketika itu Sultan Syahrir dan golongan muda ingin agar Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus. Tetapi ketika itu Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat dengan para anggota PPKI. Tetapi karena semangat dari para pemuda ini agar nantinya proklamasi kemerdekaan ini tidak segera ditunda, akhirnya para pemuda ini menculik Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta ini tidak terpengaruh dengan Jepang ketika itu, biar proses proklamasi kemerdekaan ini dapat dipaksakan dan bisa berjalan secepat-cepatnya. Kemudian ketika itu pada tanggal 16 Agustus Soekarno dan Mohatta ini kembali ke Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi Soekarno dan Mohatta ini membacakan teks naskah proklamasi tepatnya di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini adalah kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang penuh dengan insiden, penuh dengan kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi, sebagai negara yang telah merdeka, kita harus mampu dan kita harus dapat memberikan makna bahwasannya bangsa Indonesia ini telah merdeka dan berdaulat. Jadi Indonesia ini menjadi bangsa yang memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa-bangsa lain, dan ini wajib dihormati oleh negara-negara lain karena kita telah merdeka. Kita tidak bisa semena-mena dijajah seperti dulu. Dan ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini puncak ketika itu kita berjuang melawan penjajah. Yang kedua, sebagai awal terbentuknya NKRI. Jadi proklamasi kemerdekaan ini adalah awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Jadi dengan adanya proklamasi ini, hukum-hukum kolonial yang dulu diterapkan ketika masa penjajahan, pada waktu masa dijajah oleh Belanda maupun Jepang, ini kita ubah dengan adanya hukum nasional yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Tentunya sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat yang dilaksanakan oleh warga dan masyarakat Indonesia. Terus yang keempat adalah makna proklamasi ini sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dengan adanya proklamasi ini adalah sebagai sebuah sarana, sebuah pintu jembatan agar masyarakat Indonesia ini nanti bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Nah, kemerdekaan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Di antara upaya untuk mewujudkan itu ialah dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita sudah lama merdeka, tetapi hal-hal seperti ini bahkan sampai sekarang harus kita laksanakan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tentunya berbagai elemen masyarakat harus kita upayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera ini. Tidak mungkin hanya satu orang, dua orang saja yang berupaya untuk mewujudkan ini, tetapi harus kita laksanakan secara bersama-sama agar tujuan bangsa Indonesia ini tercapai, diantaranya dengan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tentunya kita di sini, khususnya kalian sebagai seorang pelajar, ini harus bisa memaknai makna proklamasi kemerdekaan, dan kita, karena kita di sini sudah bukan pejuang, nah kita di sini kita isi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan, para pendahulu bangsa ini. Kita isi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dan perilaku yang positif. Bukannya kita sudah merdeka, kita enak-enakan. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita ini mempunyai PR, bagaimana agar proses proklamasi yang dulu telah diraih oleh para pendahulu bangsa, para pahlawan nasional kita ini dapat kita lanjutkan dan dapat kita isi dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, diantaranya contoh
perilaku positif dalam upaya mengisi kemerdekaan, rajin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini juga sudah sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai umat Islam, apalagi warga Nahdliyin, kita wajib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, belajar dengan giat, rajin dan tekun. Nah, kalian sebagai pelajar ingat, tugas utama kalian adalah belajar. Loh, untuk apa kok disuruh belajar? Ya ini nanti kalian ini adalah penerus, generasi penerus bangsa Indonesia. Tidak mungkin kan tokoh-tokoh yang sekarang menjadi pemimpin bangsa ini nanti akan menjadi pemimpin terus. Tidak mungkin. Maka dari itu nanti pasti akan ada regenerasi dan akan sampai pada generasi kalian. Maka dari itu kalian sebagai pelajar dituntut untuk belajar dengan giat, rajin dan tekun, agar nantinya ketika kalian sudah besar, sudah dewasa, dapat memberikan kontribusi nyata untuk bangsa dan negara ini. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa Indonesia, biar kita tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara yang lain. Selanjutnya contohnya lagi ada mengikuti upacara kemerdekaan dengan khidmah. Ketika ini ada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kita upayakan dapat mengikuti dengan khidmah, dengan khusyuk. Kita ambil hikmah kejadian proklamasi yang telah diraih oleh para pejuang bangsa. Kemudian saling menghormati antar sesama, ini wajib untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh mencaci maki antar satu dengan yang lain, antar agama satu dengan yang lain, tidak boleh menjelek-jelekan antar suku dan lain sebagainya. Kita harus saling menghormati, baik itu beda suku, beda agama, beda ras maupun beda adat istiadat. Ini harus kita hormati dan hargai semuanya, karena kita harus dapat menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita sudah saling menghormati, saling menghargai antar sesama, tentunya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini akan semakin terjaga, dan tidak mudah untuk Republik ini dipecah belah oleh kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya contohnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Lah, kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pemuda, tentunya tidak hanya pasif ketika di rumah. Upayakan untuk berpartisipasi, turut serta membantu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Contoh, ketika ada kerja bakti, kalian ikut di sana. Ketika ada event perlombaan 17 Agustus, ayo kita ikut untuk mewarnai, untuk turut menjadi peserta dalam lomba tersebut, sehingga kita di era-era yang serba digital ini tidak hanya terlena dengan teknologi yang ada, tetapi kita masih dapat berpartisipasi dan turut serta untuk mewarnai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya harapan kita semua, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di dalam masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Nah, ini kita belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalian sebagai pelajar, ya, tugas utama kalian diingat, yaitu belajar. Nah, bukan bermain ya, tapi belajar.
Ya, itu mungkin materi pada pagi hari ini. Nanti untuk tugas kalian akan Bapak sampaikan di grup WA, dan nanti mohon bisa dilaksanakan dengan maksimal dan dengan mandiri sebaik mungkin. Jangan sampai menyepelekan tugas apa yang diberikan oleh guru. Jadi di tengah pandemi ini adalah PR kalian untuk dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, baik itu secara daring maupun secara personal individu di rumah masing-masing. Ketika nanti kalian hanya di rumah tidak mengikuti pembelajaran, tidak mau mencari sendiri, ya repot juga nanti ketika kalian akan ada ulangan-ulangan, apalagi kelas 6 nanti akan ada ujian. Dari saya semoga dapat memberikan sedikit wawasan, sedikit gambaran, dan harapannya bahwasannya perilaku positif dalam upaya mengisi proklamasi kemerdekaan harus kita terapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam masyarakat kita, dengan teman kita, keluarga kita, terus tetangga kita, dan lain sebagainya perlu kita terapkan nanti. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.